Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita dapat berdiskusi tentang materi kita modul ajar. Selawat dan salam kita iringkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hebat, sore ini kita masuk ke sisi sinkronis tentang perangkat bahan ajar dan asesmen dengan tema modul perangkat ajar. Tujuan dari pembelajaran ini yang akan kita capai adalah pertama, peserta dapat merefleksikan pembelajaran saat menyusun modul ajar. Kedua, peserta dapat mengetahui contoh dan modul ajar yang memiliki komponen lengkap dan sesuai dengan prinsip. Baiklah Bapak Ibu, dengan materi kita sore ini, siapakah yang dapat akan menyajikan materi ini di antara kita berempat ini? Siapa Pak? Pak Nasif? Ya, Bu Marianis gimana? Oh, ini belum siap persentasenya Bu Iya. Oke, Bu Ul, izin Bu Ul. Pak. Iya, ya, silakan Bu Yeti untuk menyampaikan materi. Bisa dilihat Ibu-Ibu, Bapak? Bisa Bu Yeti. Oke. Iya. Oke, udah jelas Pak? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Instruktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah juga memberikan kesempatan. Nanti seandainya waktu saya mempresentasikan ini tentu saja banyak kekurangannya Bapak Ibu. Karena untuk modul ajar ini baru kita pahami atau kita pelajari pada program sekolah penggerak ini. Menurut pemahaman saya itu untuk penyusunan modul ajar itu ada 3 komponen penting yang perlu kita buatkan di dalam sebuah modul ajar ini. Yang pertama adalah adanya identitas sekolah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan komponen inti. Sedangkan yang ketiga ada lampiran. Pemahaman kami untuk pembuatan modul ajar ini lebih ke arah seperti mirip RPP atau bagaimana sebuah perangkat guru, perangkat persiapan untuk guru untuk mengajar. Tapi selain itu juga kita bisa atau saya bisa mencoba mendesainnya juga bisa dipakai nanti oleh siswa. Baiklah, untuk sebuah modul ajar itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah komponen identitas sekolah. Ini sudah saya buatkan di sini Bapak Ibu. Identitas sekolah yang merah ini SMP 3 sampai Angke tempat belajar. Kemudian ada modul ajar, ada mata pelajarannya, ada kelasnya, ada tahunnya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak udah pindah, Bu? Oh. Nah, berikutnya untuk yang berikutnya untuk informasi umum, maaf tadi dari yang pertama identitas sekolah, yang kedua tadi terdiri dari kompetensi awal. Nah, di sini di dalam modul saya rancang kompetensi awalnya adalah materi ini terkait dengan konsep listrik statis yang menyatakan bahwa arus listrik timbul karena adanya aliran elektron. Sedang yang diberi warna ungu itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita lihat bahwa melalui kegiatan-kegiatan dilakukan dalam modul ini diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi pelajar dengan profil Pancasila. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah adanya sarana dan prasarana. Nah, di dalam modul ini yang saya buat dengan warna kuning itu dibuat dalam bentuk narasi ya, saya deskripsikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Itu teknologi digital yang digunakan antara lain penggunaan aplikasi PET dalam percobaan, beberapa sumber belajar tersedia dalam bentuk link yang bisa digunakan peserta didik kapan saja dan di mana saja. Selain aplikasi juga kita bisa menggunakan Android sebagai sarana dan prasarananya.
Kemudian berikutnya ada informasi umum di dalam modul ajar. Ini adalah target peserta didik. Nah, ini yang saya beri warna biru. Itu modul ini akan memperkenalkan kepada peserta didik tentang bagaimana suatu arus listrik itu dapat mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Menganalisis konsep rangkaian listrik tertutup dan terbuka di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagian ketiga tentang informasi umum dari modul ajar ini adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya pakai di sini adalah pembelajaran dengan metode blended learning. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada tambahan ya dari yang saya baca dari materi kemarin dari file ajarnya. Itu boleh saja kita menambahkan hal-hal lain di dalam informasi umum nih. Di sini saya tambahkan relevansi bagaimana nanti anak-anak itu mampu nanti memahami kalau kini kita gunakan kepada atau berikan kepada anak, nanti mereka paham apa yang akan mereka kerjakan. Juga saya tambahkan lagi dengan panduan kegiatan untuk informasi umum. Jadi melebihi dari apa yang diminta di dalam materi yang kita pelajari terkait dengan modul ini. Sedangkan komponen yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari yang pertama ada tujuan pembelajaran. Sini saya buat ada 7 tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pemahaman bermaknanya di sini saya buat Bapak Ibu tanpa kita sadari setiap hari kita selalu berhubungan dengan listrik. Nah, energi listrik seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia di zaman modern. Nah, jika kita amati lebih jauh, hampir setiap peralatan rumah tangga dan kantor yang kita gunakan sangat erat kaitan dengan listrik. Itu pemahaman bermaknanya yang akan kita capai. Sedangkan pertanyaan pemantik di situ ada saya buat sebuah gambar anak yang lagi bertanya di dalam pemikirannya, kenapa ya ketika menghidupkan seklar lampu menyala, saat mematikan ada bacaan, ada glosarium, kemudian ada daftar perpustakaan. Itulah Bapak Ibu hasil yang saya coba menyusun modul ajar. Yang kebenarnya saya nggak tahu karena kita butuh untuk mendiskusikan ini karena untuk modul ajar ini kemarin di dalam diskusi kelompok itu juga ada dibahas katanya modul ajar mirip-mirip dengan RPP, tapi saya memandangnya berbeda Bapak Ibu. Tapi semua komponen yang ada dalam modul ajar itu sudah kita masukkan di sana. Terima kasih. Mohon nanti pencerahannya Bu Instruktur dan juga rekan-rekan semua. Jika ada pendapat kami yang perlu ditambahkan nanti atau mungkin juga yang perlu dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beri aplaus dulu kepada Ibu Yeti ya. Bapak Ibu, kita ucapkan kepada Bu Yeti Lia sangat baik sekali tentang modul ajar yang disajikan oleh beliau. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain tentang modul ajar yang disajikan oleh Bu Yeti Lia? Ya, boleh. Ya, silakan Ibu Marianis. Terima kasih Bu Ul telah memberi kesempatan kepada kami untuk menanggapi daripada tampilan presentasi dari Bu Yeti Lia tadi. Sangat menarik mengenai modul ajar, sehingga kita rasanya bisa menarik suatu kesimpulan tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai konsep atau garis besarnya daripada modul ajar itu berisikan daripada 3 poin atau komponen. Yang pertama tentang informasi umum. Kalau berdasarkan setelah ditayangkan, dipresentasikan oleh Bu Yeti Lia tadi, berarti informasi umum itu berisikan selain daripada identitas, waktu, yang penting di sana terdapat oleh kami pesannya, yaitu berisikan tentang kompetensi awal. Apa kompetensi yang akan disajikan atau yang akan dicapai di dalam pembelajaran nantinya. Kemudian di kompetensi inti, mungkin ada beberapa perbedaan dari modul kita biasa yang biasa kita buat. Di sini pada komponen inti ini ada beberapa komponen yang terdiri dari yang kami tayangan di sini yang kami lihat, itu adanya pertanyaan pemantik. Nah, kemudian materi dan kegiatan pembelajaran dengan metode yang digunakan tadi.
yang jadi pertanyaan bagi kami yang masih dalam keraguan, mungkin bisa kita Bu Yeti untuk atau rekan lain bisa menambahkannya, yaitu mengenai pengayaan dan remedial. Di sini kita buatkan dalam bentuk materika atau dalam bentuk pertanyaan, sehingga kita bisa mengelompokkan atau mengidentifikasikan ini untuk pengayaan dan ini yang untuk remedial. Mungkin itu yang ingin kami tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marianis. Silakan saja langsung Bu Yeti Yulia untuk menanggapi karena kita terbatas waktu. Ya, terima kasih Bu Marianis atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya, Bu. Di sini untuk pengayaan, kalau yang di akhir tadi kan kita memberikan tes formatif dalam bentuk soal, ya bentuk soal. Nah, di sini bentuk pengayaan diberikan adalah jika yang kita berikan nanti bukan bentuk soal lagi, tapi adalah memberikan informasi lebih kepada anak-anak itu, atau meminta kepada anak yang nilainya tinggi untuk kalau di sini saya buatkan memberikan tugas itu mencari 5 buah informasi tentang pemanfaatan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara di dalam tujuan pembelajarannya hanya anak diminta 1 atau 2. Sekarang diminta untuk anak yang punya nilai bagus itu mencari lebih banyak lagi. Sedangkan untuk remedial itu nilainya di bawah batas yang kita harapkan. Nah, sekarang umpamanya kita memberikan KKM-nya umpamanya 70. Nah, di bawah seandainya nilai di bawah itu, kita meminta kepada siswa yang pencapaiannya tinggi itu menjadi tutor bagi temannya untuk menjelaskan kembali materi-materi apa yang tidak mereka ketahui. Mungkin itu Bu Marnis. Tapi kalau seandainya kita memberikan tes formatif dalam bentuk pengamatan di dalam proses pembelajaran, misalnya saja kita memberikan catatan-catatan ketika anak-anak dia presentasi mungkin tadi. Nah, kita berikan catatan. Siapa anak yang masih butuh pemahaman lebih, nanti kita juga akan memberikan pendampingan khusus nanti setelah pembelajaran ini berakhir. Jadi untuk tes formatif tidak hanya saja bisa kita berikan dalam bentuk soal tertulis, tapi juga kita bisa lakukan dalam pengamatan selama proses pengajaran. Nah, seperti kita ketahui kemarin Bu, bahwa yang sudah dipelajari sebelumnya adalah tentang tes formatif ya, bahwa tes formatif itu bisa saja kita laksanakan selama proses pembelajaran, bisa saja dalam bentuk tertulis dan bisa saja dalam bentuk pengamatan atau tidak tertulis. Mungkin itu Bu Marianis, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeti. Bagaimana Bu Marianis? Sudah bisa untuk memahami? Bu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin ini kita terbatas waktu. Untuk hari ini kita sudah melaksanakan diskusi, kemudian materi sudah disampaikan oleh Ibu Yeti. Materi yang disampaikan oleh Ibu Yeti sangat menarik sekali tentang modul ajar, modul yang akan kita berikan kepada siswa kita, di mana modul ajar yang diberikan oleh Bu Yeti mempunyai komponen, yaitu komponen inti, komponen yang berisikan komponen informasi umum, komponen inti. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita, ya silakan masih ada Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja Ibu Moderator. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Yeti itu sudah sangat bagus sekali, memuat tentang semua komponen-komponen yang dipersyaratkan di dalam penyusunan modul ajar. Kemudian yang paling penting saya lihat dari modul ajar yang dibuat oleh Ibu Yeti ini, dia sudah menampilkan kemasan yang sangat menarik sekali, karena modul ajar itu pada esensinya adalah bertujuan untuk membantu guru dalam rangka menyampaikan materi-materi, termasuk adalah mengerjakan tugas-tugas oleh pengajar kita atau siswa. Kemudian sebagai masukan saya adalah di profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila itu tidak selamanya dimasukkan semua komponen-komponen, tetapi
profil pelajar Pancasila itu ada dua cara untuk merealisasikannya pada modul ajar. Yang pertama adalah mengintegrasikan kepada langkah-langkah. Mengintegrasikan pada langkah-langkah, misalnya pada langkah pendahuluan, itu berdoa itu artinya di situ sudah membuat materi tentang elemen pelajar Pancasila, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah pada saat diskusi, kemudian tanya jawab, itu langkah profil pembelajaran Pancasila, elemen sikap kritis dan seterusnya. Jadi tidak semua profil pelajar Pancasila itu dimuat, tapi dia terintegrasi. Jadi sudah bagus sekali ini modul ajarnya, jadi sudah mewakili apa yang kita inginkan bersama. Saya kira itu saja sebagai masukan dan penguatan saja, tidak perlu mungkin itu. Terima kasih Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Nasir. Masih ada tanggapan mungkin dari Bu Yeti Yulia ini? Ya, terima kasih Pak Nasir, masukan yang yang sangat bagus Pak. Nanti sebenarnya ini memang bagus kita masukkan masing-masing item dari profil Pancasila itu di materi mana kita akan berikan gitu ya Pak ya. Di bagian mana nanti akan kita masukkan gitu. Terima kasih Pak, nanti kita coba untuk merevisi yang ini agar modul ini bisa lebih sempurna. Terima kasih Pak Nasir. Iya, berarti dengan jawaban dari Bu Yeti Yulia sudah bisa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, bahwa profil Pancasila disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan. Begitu ya Bu Yeti ya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah diskusi kita untuk sore ini tentang modul ajar. Mudah-mudahan modul ajar ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita berikan kepada siswa kita. Akhirnya nanti pembelajaran kita lebih baik lagi. Itu saja kegiatan diskusi kita untuk sore ini. Kalau ada kata yang salah, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semuanya untuk kelompok 8. Terima kasih Bu Ul, Pak Nasir, Pak Ranis. Bu Mariani. Sudah sehat selalu.